Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan via daring. Pertemuan ke-10, kita akan bahas dua konsep pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan antisipatif, yang kedua adalah pemerintahan desentralisasi. Oke, kita fokus ke pemerintahan antisipatif. Intinya bahwa konsep pemerintahan antisipatif menurut David Osborne adalah pemerintahan yang konsepnya adalah konsep membuat perencanaan kegiatan yang bersifat mencegah daripada mengobati, atau istilahnya pendekatan preventif, bukan pendekatan kuratif. Itu inti dari pemerintahan antisipatif. Dan yang kedua, inti dari pemerintahan antisipatif adalah sangat efisien dalam semua tindakan. Jadi sangat efisien dalam tindakan. Kalau berbicara efisiensi, ada penghematan anggaran di dalamnya. Seperti kita akan pelajari bersama, misalnya kita ngambil contoh di bidang kesehatan. Saya akan coba menggambarkan penganggaran kesehatan di pemerintahan tradisional dan pemerintahan antisipatif. Biasanya penganggaran di bidang kesehatan sebagian besar ditujukan untuk mendanai fasilitas kesehatan, biasanya pengadaan tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah pembiayaan untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, jika dihadapkan ketiga permasalahan ini, akan diambil yang mana? Nah, tentu kalau pemerintahan antisipatif, dia akan mencoba membuat bagaimana cara mengatasi masalah. Itu pemerintahan antisipatif. Jadi jangan sampai masalah itu muncul, justru bekerjanya di preventif. Sebagai contoh tadi penganggaran kesehatan, pemerintahan antisipatif pasti akan membuat program-program misal sanitasi. Keduanya membuat regulasi-regulasi tentang pencegahan penyakit, memperbanyak sosialisasi, regulasi penindakan atau apapun. Semacam itu. Yang jelas bahwa pemerintahan antisipatif adalah intinya apa tadi? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kosnya akan lebih murah mencegah itu. Tapi memang kebanyakan tindakan pencegahan ini menjadi kurang populer. Orang lebih heavy di tindakan kuratif, penindakan. Orang sakit baru ditindak. Tidak terlalu populer program kesehatan yang bagaimana supaya orang itu tidak sakit. Karena apa? Karena hasilnya memang tidak serta-merta seketika program itu. Perlu beberapa proses semacam itu. Oke. Itu mungkin contoh-contoh yang singkat saja penganggaran di bidang kesehatan. Nah, ada seorang ekonom, Ernest, orang cerdas memecahkan masalah. Orang jenius menghindari masalah. Sekali lagi, Ernest Shoemaker, seorang ekonom, mengatakan bahwa orang cerdas memecahkan masalah, pandai memecahkan masalah. Tapi orang jenius pandai menghindari masalah. Ternyata bahwa mencegah penyakit lebih mudah dan murah ketimbang mengobatinya. Mencegah kejahatan lebih mudah dan murah ketimbang membasminya. Oke, itu seorang pendapat dari Ernest. Oke, mari kita kembangkan pemikiran itu.
Ada terkenal di dunia kesehatan namanya teori Bloom. Ya. Angka kesakitan itu orang sakit ya, atau penyakit masyarakat disumbangkan 10% oleh perawatan medis. Ya. Cara penyembuhannya oleh perawatan medis untuk menghindar penyakit. Yang kedua, orang sakit emang 20% karena genetiknya. Ya. Atau bahasa sekarang COVID itu imunitasnya kurang kuat, semacam itu. 20% karena disebabkan oleh lingkungan di mana dia tinggal. Tapi ternyata 50% penyakit itu disebabkan oleh perilaku individu. Ya, sekali lagi, penyakit itu muncul ya, karena kurangnya perawatan medis penyakit di masyarakat. Yang kedua karena genetik pribadi orang tersebut. Yang ketiga 20% disumbangkan karena pengaruh lingkungan yang buruk. Tapi yang paling banyak 50% adalah penyakit ditimbulkan karena perilaku individu. Ini teori Bloom ya, yang menyatakan. Jadi dengan teori ini bahwa perilaku sangat-sangat menyumbang. Ya. Tingkah laku masyarakat sangat-sangat menyumbang. Perilaku masyarakat sangat-sangat menyumbang. Pola pikir masyarakat sangat-sangat menyumbang. Seperti sekarang, ya, penyakit COVID. Itu dapat dicegah oleh perilaku. Ketika pemerintah menyarankan untuk lockdown, tinggal di rumah, ya, stay at home gitu. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat Indonesia memandang bahwa biasa-biasa saja. Masih rame di pusat-pusat bertemu orang. Jadi sekali lagi perilaku sangat-sangat menentukan angka kesakitan seseorang. Ya, itu teori Bloom. Misal kita coba contoh lagi kita adalah akibat merokok. Ya, sekarang kan rokok itu sangat-sangat masif penyebarannya. Bahwa yang lebih menyeramkan adalah bahwa perokok pasif itu lebih bahaya dari perokok aktif. Ya. Sehingga ada guyonan bahwa indikator orang sehat adalah orang yang merokok. Karena orang yang merokok, kalau sudah tidak merokok berarti dia sakit. Ya. Ini akibat merokok, misal dampaknya paru-paru kronis, ya, berat lahir rendah bayi. Ya. Menurut Litbangkes 2013, penyebab 240.000 kematian. Dan biaya pengobatan untuk dampak kesehatan akibat merokok sekitar 5,3 triliun. Ya. Dampak ekonomi kita lihat. Ya, sebelum ke dampak ekonomi kita lihat dulu data rokok di Indonesia. 87% kematian pada kanker paru adalah akibat merokok. 82% kematian pada bronkitis adalah akibat merokok. 1 dari 4 kematian karena serangan jantung di seluruh dunia adalah perokok. Ya. Nah, dampak ekonomi yang terjadi. Tahun 2010, pemasukan cukai rokok ya, di Indonesia ini 87 triliun. Dan pengeluaran antisipasi bahasa rokok adalah 245,41 triliun. Fantastis kan? Masuknya hanya 87 triliun dari cukai, tapi antisipasi bayar rokoknya sekitar 3 kali lipat. Ya. Tahun 2013, pemasukan cukai rokok 113 triliun. Dan pengeluaran antisipasi rokok 378,75 triliun. Fantastis sekali. Ya, orang melihatnya cukai rokok tinggi, cukai rokok banyak, tapi akibat oleh rokok, ya, itu yang paling besar. Nah, hasil survei juga ternyata belanja rokok orang Indonesia sebesar 97 triliun. Jika dibandingkan 97 triliun setara dengan pengeluaran untuk biaya bantuan BOS untuk 97 juta anak SD dan SMP.
dana bantuan langsung tunai BLT kalau dulu untuk 79 juta rumah tangga miskin setiap tahun. Atau kalau mau pengadaan beras miskin untuk 330 juta rumah tangga. Ini kalau untuk belanja rokok. Dan kebanyakan orang yang merokok adalah stratanya, ya, stratanya adalah strata menengah ke bawah, ya, semacam itu. Ya. Jadi intinya bahwa budaya kan untuk tidak merokok. Pemerintah lebih baik mencegah masyarakat untuk tidak merokok. Dengan cara apa? Ya bisa jadi cukai rokok ditaikan, ya, atau menghimbau pada perokok untuk ya berhentilah, gitu kan? Karena udara segar tanpa asap rokok akan lebih bagus. Kasihani lingkungan Anda yang tidak merokok, karena ternyata perokok pasif itu lebih bahaya. Ya. Nah ini untuk selanjutnya David Osborne mendeteksi ada 3 jenis manusia katanya. Mereka yang membuat sesuatu menjadi terjadi. Yang kedua, mereka yang menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Yang ketiga lebih parah, mereka yang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Kita ada di posisi mana? Kita menjadi orang yang membuat sesuatu menjadi terjadi, atau kita ada di posisi menyaksikan sesuatunya terjadi, atau kita yang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Oke. Apakah ini gambaran, ya, pemerintahan bisa jadi bingung apa yang sedang menimpa dirinya? Dari gambaran David Osborne mengatakan, banyak pemerintahan yang kebingungan apa yang sedang menimpa dirinya sebetulnya. Ya. Jadi pemerintahan bisa tidak menjadi aktor untuk membuat tindakan preventif. Ya. Nah, terus pertanyaan besarnya, bagaimana kondisi birokrasi pemerintahan Indonesia? Ini tugas Anda, para mahasiswa, coba membuat kajian bagaimana kondisi birokrasi pemerintahan Indonesia dikaitkan dengan konsep pemerintahan antisipatif. Itu segmen pertama perkuliahan. Oke. Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah segmen pemerintahan desentralisasi. Apa itu? Intinya bahwa desentralisasi adalah dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Dasar hukum desentralisasi banyak, ya. TAP MPR nomor 1598, pengaturan tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang 34 2000, pengaturan pajak retribusi daerah, Undang-Undang nomor 17 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 2004 perbendaharaan negara, Undang-Undang nomor 3 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, PP nomor 55 2005 tentang operasional perimbangan keuangan pusat dan daerah, PP nomor 58 2005 pengelolaan keuangan daerah. Ya. Nah, beberapa keunggulan desentralisasi menurut David Osborne, bahwa pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi, pemerintahan yang lebih fleksibel atau responsif terhadap tuntutan publik. Kenapa lebih fleksibel dan responsif? Karena desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah tingkat atas ke pemerintah yang paling bawah yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, pasti akan lebih fleksibel dan akan lebih responsif. Karena apa? Karena langsung dilakukan oleh pejabat di tingkat bawah. Ya. Terus yang kedua, efektif. Karena mengetahui permasalahan. Iya. Kenapa lebih efektif? Karena pengambil keputusan dan pembuat solusi permasalahan, ya pejabat di bawahnya, ya, akan lebih efektif, cepat. Ya.
Nah, terus yang ketiganya akan mendukung inovasi. Karena apa? Ya pejabat-pejabat di bawahnya sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, pasti dia berinovasi, membuat inovasi untuk melakukan pelayanan-pelayanan pada masyarakat. Dan yang selanjutnya pasti akan meningkatkan semangat kerja dan produktivitas, ya, perangkat bawah. Itu keunggulan dan masih banyak keunggulan desentralisasi, pemerintahan desentralisasi, ya. Tapi ada juga negatifnya yang perlu diwaspadai. Desentralisasi akan menumbuhkan raja-raja kecil di daerah, ya. Itu. Ya. Nah, ini permasalahan yang selanjutnya adalah mendesentralisasikan organisasi publik melalui manajemen partisipasi, ya. Kerjasama, ya, harus dilakukan kerjasama ketika membuat desentralisasi. Nah, sekarang banyak orang ketika disalahkan untuk ini pasti berkilah bahwa saya telah bekerja. Nah, sekarang orang banyak di institusi pemerintahan dan di lainnya baru sama-sama kerja. Ya, pasti kalau di institusi ini saya bekerja, tanya institusi ini saya bekerja, tapi kenapa permasalahan muncul? Karena mereka tidak mau atau kurang bekerja sama. Jadi sekarang baru tataran sama-sama kerja, tapi tidak bekerja sama. Nah, jika untuk kerjasama atasan bawahan atau dengan stakeholder yang lainnya, pasti kualitas pelayanan publik akan dapat diwujudkan. Ya. Nah, terus David Austin mengatakan bahwa dapat melalui jalur pendesentralisasian kewenangan ini untuk mendidik birokrasi perangkat bawahnya dapat melalui pendidikan dan pelatihan. Ya. Ada kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan situasi ASN sekarang tanpa pemecatan. Pertama, ya lakukan diklat mereka sesuai kompetensinya. Yang kedua, ya menunggu mereka pensiun. Ya. Yang ketiganya, ya kurangi insentif kepada pegawai-pegawai yang tidak produktif. Ya, itu. Walaupun ini memakan jangka waktu lama, tapi akan lebih safety daripada kita melakukan revolusi. Dalam artian memangkas birokrasi, memensiunkan banyak, itu risikonya terlalu besar. Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah memendekkan hierarki organisasi. Dengan cara apa? Ya sekarang menggunakan kemajuan teknologi. Ternyata teknologi sekarang sangat-sangat membantu, bisa lebih efisien bentuk pemerintahan sekarang. Semua serba teknologi akan lebih mudah. Ya. Ini organisasi tim kerja, yang tadi konsepnya, pemerintahan desentralisasi apa konsepnya? Pertama adalah organisasi dalam bentuk tim kerja. Ya. Dibentuk kelompok-kelompok kecil, sehingga akan lebih praktis dalam bekerja. Yang kedua adalah investasi untuk pegawai. Ya, jangan segan-segan kalau ingin desentralisasi bagus, menyerahkan semua urusan ke peringkat bawah, tolong diperhatikan diklat pegawai. Karena apa? Karena diklat pegawai sangat menentukan. Nah, diklat pegawai kan ada yang classical, dapat bertemu langsung pengajaran, atau non classical. Ya, misalnya bentuk mentoring, coaching semacam itu. Ya. Kira itu, ya, pertemuan ke-10 pada hari ini. Selamat belajar. Saya himbau para mahasiswa untuk membaca referensi lagi, karena saya yakin penjelasan saya melalui media daring ini kurang begitu lengkap. Tapi yang terpenting bahwa Anda harus terus belajar, manfaatkan keberadaan Anda di rumah dengan cara lebih banyak membaca referensi buku yang ada. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan ke-11 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.